Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kuliah menggambar teknik. Pada pertemuan 10 ini kita akan membahas terkait dengan gambar kerja konstruksi bangunan sederhana pada bagian pondasi dan potongan. Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan gambar kerja konstruksi juga, yaitu mulai dari denah dan tampak. Sekarang kita masuk pada pembahasan lanjutan, yaitu bagaimana nanti Anda akan membuat pondasi bangunan serta bagaimana nanti potongan dari denah yang telah Anda buat, sehingga Anda akan bisa membuat potongan dari bangunan yang Anda sudah kerjakan. Pondasi secara umum nanti Anda akan melihat dan juga akan pahami terkait pondasi hanya pada bangunan konstruksi yang sederhana saja. Kita tidak membahas pondasi secara mendalam seluruhannya, tetapi kita hanya fokus pada pondasi-pondasi apa saja yang kita pakai dalam gambar konstruksi kita, khusus bangunan-bangunan sederhana. Jika kita berbicara pondasi, apa sebenarnya yang kita sebut dengan pondasi itu sendiri, sehingga dia berfungsi juga sebagai apa? Yang pertama adalah pondasi itu dia akan berfungsi menahan beban bangunan yang selanjutnya akan disalurkannya ke tanah, sehingga kalau kita bayangkan dia hanya sebagai penyalur beban, bukan hanya bersifat sementara dia penahan beban itu, kemudian disalurkannya menjadi ke tanah sehingga bebannya menjadi nol. Jadi kalau dia beban itu melewati pondasi, nanti akan disalurkannya kepada tanah, tapi tetap memperhitungkan kemampuan dari si pondasi itu menahan beban yang di atasnya. Kemudian jika kita akan membuat suatu bangunan, tentu akan kita pertimbangkan pondasi bangunan atau yang kita katakan sebagai dasar dari bangunan itu sendiri. Jenis-jenisnya juga beragam. Jenis yang beragam itu akan ditentukan dari apa bentuk bangunan di atasnya, kemudian kondisi tanah yang ada, sehingga dia akan mempengaruhi bagaimana bentuk dan jenis pondasi yang akan kita pakai. Yang pasti, pondasi harus mampu menahan beban. Beban apa saja yang akan ditahannya? Baik, kita lihat. Yang pertama adalah dia harus mampu menahan beban horizontal atau beban geser. Yang ini diakibatkan oleh apa? Akibat adanya gaya tekan tanah, perpindahan akibat adanya dari gaya angin yang bekerja pada dinding. Jadi dia harus mampu beban horizontal, karena memang misalnya ada beban tekanan tanah tebing pada sebelah bangunan, itu akan memberikan beban perpindahan, dan ini pondasi harus mampu untuk menahannya. Dan juga adanya beban-beban dari angin yang bekerja pada dinding juga memberikan gaya horizontal yang mampu harus ditahan oleh pondasi itu sendiri. Kemudian ada beban mati. Beban mati ini adalah berat dari bangunan itu sendiri. Berapa berat bangunan itu yang harus ditahan atau mampu
dibebani oleh pondasi itu, sehingga kita harus mempertimbangkan jenis bangunan kita, tinggi bangunan, sehingga pondasi yang kita buat sesuai dengan peruntukannya. Selain beban mati juga ada beban hidup. Beban hidup itu beban dari orang yang ada di situ, pokoknya yang bergerak, nanti ada tekanan air hujan atau salju dan sebagainya. Ini adalah beban-beban yang bergerak sifatnya, yang nanti juga harus mampu ditopang oleh pondasi itu sendiri. Yang terakhir gaya gempa. Sebenarnya gaya gempanya adalah secara umum kita berbicara adalah bangunan tahan gempa, bukan bangunan tahan gempa sebenarnya. Dia hanya bangunan dikatakan bangunan ramah gempa. Kenapa? Jadi gaya gempa yang bergerak dengan cepat, kadang mengayun, kadang bergetar dan sebagainya. Pondasi-pondasi ini mampu mengiringi irama dari gerakan si gempa itu sendiri. Sehingga gaya gempa ini mampu disalurkannya cepat ke tanah, seperti yang sudah kita sampaikan pada poin di atas, bahwa dia mampu untuk menyalurkannya segera ke tanah. Kemudian ada gaya angkat air. Ini biasanya pada daerah-daerah mempunyai air permukaan yang cukup tinggi atau daerah-daerah rawa yang kita lihat bahwa ada beberapa bangunan yang menempatkan diri atau kita membangun rumah pada daerah-daerah yang mempunyai air permukaan atau bahkan tergenang, sehingga ini harus kita pertimbangkan gaya angkat air itu sendiri. Jangan nanti beban pondasi itu sendiri yang kita taruh itu lebih ringan dari beban ke atas dari air itu sendiri. Yang terakhir adalah momen gaya atau torsi. Ini adalah gaya putar yang menyebabkan terjadinya pergeseran, sehingga pergerakan memutar ini yang kita harus bisa tahan dari si pondasi itu sendiri. Dalam membangun rumah dengan pondasi yang kita rencanakan, tentu ada beberapa syarat pondasi yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah dia harus mempunyai lebar yang cukup dan harus diletakkan pada lapisan tanah asli yang keras. Jadi kalau kita akan membangun pondasi, kita pastikan di sana bukan tanah urugan, tetapi adalah tanah yang hasil potongan atau memang tanah asli yang sehingga kita akan mempunyai struktur yang stabil. Jadi maka sering kalau kita berbicara cari tanah aslinya. Kalau Anda bangun rumah, cari tanah asli sampai ketemu tanah asli, nanti baru Anda posisikan fondasi di sana. Karena kalau merupakan tanah-tanah urugan, dia akan mempunyai kondisi yang tidak stabil. Kemudian kalau Anda akan membangun suatu bangunan dan meletakkan fondasi, syarat yang kedua adalah harus Anda hindari pemasangan fondasi tersebut sebagian pada tanah yang keras dan sebagian pada tanah yang lembek. Jadi, misalnya Anda punya fondasi 6 meter misalnya, di 3 meter pada tanah keras, 3 meter lagi pada tanah urugan. Anda harus hindari ini. Kenapa? Jadi ada kemungkinan pergerakan tanah tidak stabil pada tanah urugan yang akan kemungkinan membuat fondasi itu nanti akan bergerak, bahkan bisa sampai nanti jika dia tidak mampu lagi menahan beban torsinya, sehingga dia akan menjadi patah. Yang ketiga, ini kalau kita berbicara pada fondasi menerus, bahwa fondasi harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan di bawah kolom-kolom pendukung yang berdiri bebas. Jadi rata-rata ini pada fondasi menerus sepanjang dinding yang ada dan dia saling menghubungkan seluruh kolom-kolomnya, maka harus dipasang fondasi menerus. Nanti bisa Anda lihat seperti apa fondasi menerus itu. Yang keempat, kalau kita menggunakan fondasi setempat, maka fondasi-fondasi tersebut harus dirangkaikan satu yang lain dengan balok pengikat. Jadi kalau Anda bayangkan,
Fondasi setempat ini kalau menerus sepanjang dinding dipasang. Kalau fondasi setempat dia hanya berada pada titik-titik kolom saja. Kalau dia berada pada titik-titik kolom saja, tentu harus diikat. Ini kalimatnya diikat dengan balok pengikat yang atau kita bisa sebut dengan slope biasanya. Maka semua pondasi akan saling terikat dan saling menyalurkan beban gaya yang diterimanya. Yang kelima, pondasi harus dibuat dari bahan yang awet di dalam tanah, yang berada dalam tanah dan kuat menahan gaya-gaya bekerja padanya. Ini biasanya kalau kita berbicara pondasi tergantung bahannya apa. Misalnya kita bisa menggunakan dari beton atau dari bata atau dari batu kali. Ini tergantung dari ketersediaan bahan bangunan, jenis tanah itu sendiri. Kalau Anda melihat Sumatera Barat rata-rata menggunakan adalah dari batu kali. Kalau Anda baru masuk ke daerah Pekanbaru, rata-rata rumah itu dibuat dengan pondasi dari batu bata dengan semen. Yang terakhir, kalau Anda apabila lapisan tanah keras tidak sama dalamnya, tetapi untuk seluruh panjang pondasi dasarnya harus diletakkan pada kedalaman yang sama. Maka Anda harus mempertimbangkan mencari lokasi tanah yang meletakkan pondasi tersebut pada kedalaman yang sama. Jadi jangan kedalamannya berbeda-beda. Di satu kedalaman sehingga dia akan menjadikan lebih stabil. Jadi Anda tetap harus mencari sampai tanah keras yang sama posisinya. Sehingga bisa Anda taruh pondasi pada kedalaman yang sama sehingga dia lebih stabil. Sekarang bagaimana Anda melakukan pemilihan pondasi? Memilih bentuk pondasi, jenis pondasi, tentu ada dasar itu berdasarkan daya dukung tanah yang kita akan pilih sebagai lokasi bangunan kita. Yang pertama adalah bila tanah itu keras, terletak pada permukaan tanah 2-3 meter dari permukaan tanah, maka jenis pondasinya bisa Anda bikin pondasi dangkal. Pondasi dangkal itu biasanya pondasi jalur, pondasi tapak, atau pondasi Strauss biasanya. Ini adalah pondasi-pondasi untuk rumah-rumah yang tidak terlalu tinggi, bisa 2 lantai, kemudian rumah 1 lantai, bisa menggunakan ini. Kemudian jika tanah kerasnya pada kedalaman sekitar 10 meter atau lebih, maka biasa kita pakai adalah pondasi bore pile atau pondasi sumuran. Kalau Anda lihat rata-rata ini ada pada daerah-daerah rawa, daerah yang kondisi agak lunak, sehingga butuh tiang yang panjang, tiang mini pile, atau pondasi sumuran, atau pondasi bore pile, pondasi sumuran. Pondasi sumuran macam-macam, ada yang lebih sumurannya lebih dangkal dan sampai sumuran yang lebih jauh, sampai bisa sampai 100 meteran. Yang terakhir ini jika tanah kerasnya terletak pada kedalaman 20 meter, ini misalnya kita akan bangun bangunan gedung tinggi, tentu akan semakin dalamlah pondasi akan kita kejar untuk mendapatkan tanah keras ini. Biasanya akan kita pakai adalah pondasi tiang pancang atau pondasi bore pile yang lebih dalam lagi. Dari syarat pondasi, kemudian pemilihan lahan, tentu kita bisa tentukan sekarang jenis pondasi apa yang cocok untuk kita. Jenis pondasi apa yang cocok untuk kita. Jenis-jenis pondasi itu sebenarnya banyak, tapi tidak akan kita bahas secara keseluruhan. Kita hanya fokus pada bangunan sederhana, yaitu cuma ini kita sampaikan saja pengetahuan Anda bahwa pondasi itu adalah pertama pondasi dangkal.
pondasi menerus. Ini contoh gambar ini bisa Anda lihat, ini namanya pondasi menerus di bawah ini. Ini dilengkapi dengan slope. Dan ada pondasi setempat, nanti bisa Anda lihat pondasi setempat pada posisi tiang-tiang saja, atau konstruksi jaring laba-laba di seluruh lantainya menggunakan pondasi itu nanti seluruh laba-laba. Kemudian pondasi dalam bisa kita kenal dengan pondasi sumuran, bore pile, dan tiang panjang. Nanti penjelasannya kita hanya fokus pada pondasi menerus dan pondasi setempat, karena ini yang rata-rata kita pakai untuk rumah-rumah sederhana. Baik, kita masuk dengan pondasi dangkal. Apa saja yang ada pada pondasi dangkal itu? Pondasi dangkal itu bisa kita tempatkan pada tanah yang keras atau stabil. Tadi dikatakan jika pada kedalaman 2-3 meter tanah kerasnya tidak sampai 2 meter, bisa kita pakai pondasi dangkal. Kemudian struktur bangunan kita rata-rata tidak terlalu berat dan tidak terlalu tinggi. Dengan kedalaman tanah keras kurang dari 3 meter, ini rata-rata untuk bangunan lantai 2 masih bisa kita menggunakan pondasi dangkal. Kemudian pondasi dangkal tidak disarankan untuk jenis tanah yang kurang stabil atau memiliki padatan tanah yang buruk seperti tanah bekas rawa atau gambut. Tadi saya sampaikan pada daerah-daerah ini adalah rata-rata pondasi dangkal itu adalah pondasi-pondasi yang akan menerus, dia saling mengikat satu sama lain dan kemungkinan bebannya rata, tentu nanti dia akan menjadi tidak stabil atau menjadi akan patah pada pondasi itu sendiri. Selanjutnya, pondasi dangkal itu dia mempunyai kedalaman pondasi itu didirikan kurang dari sepertiga lebar pondasinya. Maka kedalaman pondasi didirikan itu kurang dari sepertiga dari lebar pondasi kedalamannya. Nah, yang keluar muncul 2/3-nya. 2 dari tanah maksudnya. Yang terakhir, agar pemasangan pondasi tidak mudah rusak atau basah akibat air tanah, maka sebisa mungkin itu diplester kasar 1,5 cm, dan ini rata-rata yang tidak kita temukan. Rata-rata pekerjaan-pekerjaan pondasi setelah dilakukan pemasangan batu kali hanya dibiarkan terekspos dengan tanah. Seharusnya nih agar tidak mudah rusak, maka bisa dilakukan plester untuk pondasi itu sendiri. Sekarang kita coba melihat pondasi menerus. Ini mungkin secara umum Anda sudah pernah melihat, bahkan sering melihat dari pekerjaan-pekerjaan rumah sederhana. Jadi kalau ini adalah pondasi menerus, ini sepanjang dinding pondasi ini dipasangkan, ya. Ini ada secara detailnya seperti ini. Kita akan lihat masing-masing ini seperti apa. Ini rata-rata secara umum standar pondasi dengan ukuran, kalau kita lihat masing-masing, kita lihat apa saja elemen konstruksinya. Yang pertama adalah kita mempunyai galian tanah. Ini galian tanah. Harus kita sesuaikan dengan lebar pondasi kita. Dan rata-rata galian tanah paling bawah itu adalah sekitar lebar 1 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter juga. Sehingga dengan bentuk trapesium, tidak bujur sangkar atau kotak. Kemudian dari elemen konstruksi ini kita perhatikan ke galian tanahnya, profilnya, ada kemiringan untuk menghindari terjadinya runtuhan tanah.
Kemudian ada paling bawah itu adalah lapisan pasir. Sebagai apa lapisan pasir di sini adalah dia kalau kita bayangkan, dan ini rata-rata tidak banyak tukang-tukang kita tidak melakukan pemberian lapisan pasir ini sekitar 10 cm. Dia adalah sebagai penstabil jika terjadi goyangan dan sebagainya, maka gaya-gaya pergerakan ini akan distabilkan adanya lapisan pasir atau semacam spring kalau di fondasi bangunan tinggi adalah spring di bawah itu per ya, maka dia adalah lapisan pasir yang berfungsi untuk menahan atau menstabilkan dari pergerakan kecil dari fondasi dan bangunan itu sendiri. Biasa kita pakai dengan ketebalan sekitar 10 cm. Selanjutnya adalah anstampang. Ini biasanya kita menggunakan pasangan batu kosong tanpa spesi, kita susun saja. Dan ini juga banyak dilewatkan dalam pelaksanaan pembangunan rumah. Jadi di sini kita isi, kita susun batu, sama dia akan juga sebagai penahan pergerakan dari menstabilisasi dari si fondasi itu sendiri. Dan biasanya dengan ketebalan sekitar 20 cm. Kemudian selanjutnya adalah pasangan batu. Ini pasangan batu. Pasangan batu biasanya kita pakai dengan tinggian 80 cm, kemudian lebar bawahnya sekitar 80 cm, lebar atasnya biasa kita pakai sekitar 60 cm atau sekitar 30 cm. Atasnya 80, bawahnya sekitar, atasnya sekitar 60 cm bisa. Sampai ini. Ini sekitar 16, 20. 30 sampai 60 cm atas ini. Kemudian selanjutnya ada slope dengan ukuran sekitar 15/20 dengan tinggi 20, lebar 15 cm. Yang terakhir adalah urugan tanah, biasa disebut dengan urugan fondasi, yang terdiri dari urugan tanah. Di tanah uruk inilah tanah bekas galian kita tadi yang kita masukkan kembali ke dalam fondasi yang sisa ruang yang dari setelah kita isikan fondasi. Maka kita sebut dengan tanah uruk. Kita menguruk kembali tanah yang sudah kita gali tadi. Itu bagaimana dari fondasi menerus. Setelah Anda coba memahami fondasi menerus, tentu akan kita pindahkan ke gambar denah kita. Kemarin kita sudah punya denah seperti ini. Kita sudah punya denah seperti ini, ada 2 kamar tidur, ada 1 ruang keluarga, dapur, kamar mandi, ini ada ruang tamu, ada teras, ada carport. Dan ini rata-rata kalau kita menggunakan fondasi menerus, maka fondasi menerus itu berada di sepanjang dinding. Ini kalau kita lihat di sini, ini saya hanya menggambarkan contoh saja. Ini dindingnya di sini, maka fondasinya di sini. Ini adalah bentuk
tampak atas dari pondasi yang sudah Anda buat tadi. Tampak atasnya seperti ini. Maka seluruh ruangan yang mempunyai dinding Anda pasang pondasi, baik juga di pagar harus ada pondasinya. Sekarang kita akan membuat detail pondasi yang Anda telah buat dari rencana pondasi yang sudah kita rencanakan tadi. Ini adalah gambar yang saya perbesar. Pada slide sebelumnya adalah rencana pondasi rumah yang Anda akan buat. Tampak atasnya seperti ini. Ini dari mana datangnya? Kita akan bisa lihat. Ini adalah pondasi berada di tengah. Ini berada pada pondasi tepi. Dan ini saya ngambil gambar dari beberapa gambar kerja. Yang sebelumnya kita gambarkan di sini ada ans tampang, tetapi di sini tidak ada ans tampang. Makanya ini penggunaan ans tampang juga tergantung dari kondisi tanah. Tetapi kalau lebih baik lagi, Anda akan harus membuat ans tampangnya. Baik, kalau kita lihat dari mana saja ini bisa digambarnya muncul seperti ini, kan kita lihat. Pertama pada pondasi tengah dan tepi, garis paling luar dari gambar tampak pondasi kita ini datangnya dari adalah posisi paling bawah dari pondasi ini. Sekitar 10 cm. Tadi adalah 1 meter, ini pakainya sekitar 70 ini. Ini pakai paling atas 30, atau kita bisa pakai 80 di bawah. Ini dari sini. Untuk pondasi tepi, ini dia di sini. Untuk pondasi detail tengah, ini di sisi luar sebelah sini, dan di sini ada 2, maka di sini bawah dan di atasnya. Kemudian garis ini merupakan dari kemiringan pada trapesium. Di sini pada gambar pondasi tengah, ini pada pondasi tengah. Jadi tampak di sini adalah lebarnya. Ini kalau kita bisa bagi, ini sekitar di bawah 70, di atas 30, maka sisanya adalah 40. 40 kita bagi 2, maka lebarnya adalah 20 di atas, 20 di sampingnya. 20, 20. Kemudian ada garis lagi, ada sisi lagi. Ini adalah sisa dari bagian atasnya sekitar, ini tadi ukurannya 30. Slope kita bisa kita pasang ini 15-20. Maka sisanya adalah sekitar 55 cm. Sisi kiri dan sisi kanan 55 cm. Yang terakhir adalah slope yang hitam ini. Slope. Ini dia. Kalau kita bisa tadi sekitar ukuran 15/20. Kemudian kita lanjut bagaimana dengan pondasi setempat. Ini hanya sebagai gambaran saja. Pondasi setempat adalah pondasi ini jika kita membuat hanya pada titik-titik kolom saja. Ada kolom praktis atau tiang kayu pada rumah sederhana, atau pada titik pada kolom struktural saja. Biasanya jika kita akan menggunakan pondasi setempat, maka tanah keras yang letaknya pada kedalaman lebih dari 1,5 meter dari permukaan tanah. Ini kalau kita lihat, pondasi ini pondasi umpak kalau kita namakan, kalau di bahasa kita. Ini biasanya kalau kita pakai di rumah-rumah panggung,
yang pada berair berawa di kampung-kampung tidak seperti ini dengan menggunakan balok atau kayu untuk sebagai baloknya, pengikatnya atau slope ya. Kalau kita lihat juga seperti ini bisa dengan kotak dan kita ikatkan pada pada slope dari kayu. Ini pada rumah-rumah biasa kita temukan di daerah-daerah, misalkan rumah-rumah kayu, rumah-rumah panggung. Kemudian ada namanya pondasi tapak atau bisa kita juga kenal dengan pondasi ini adalah kita misalkan dari denah ini, kita lihat dari denah ini adalah menggambarkan gabungan dari pondasi tapak dengan pondasi menerus. Jadi masing-masing tiangnya tetap menggunakan pondasi tapak, tetapi pada masing-masing dindingnya di tepi luar ini dia masih tetap menggunakan pondasi menerus. Jadi gabungan antara pondasi tapak dengan pondasi menerus, sama-sama dia adalah jenis pondasi dangkal. Jadi bentuknya seperti apa? Jadi kalau seperti ini kita lihat, maka tampaknya seperti ini, sekitar ukurannya cukup besar. Ini untuk bangunan, biasanya pondasi tapak ini kalau kita buat untuk bangunan 2 lantai atau 3 lantai, bisa kita pakai dengan pondasi tapak ini dengan struktur beton bertulang. Setelah Anda kenal dengan pondasi, maka saya coba lanjut dari bahasan kita sebelumnya. Kita akan merancang gambar konstruksi bangunan rumah sederhana. Setelah sebelumnya kita membahas adalah gambar denah, kemudian tampak. Sekarang kita masuk ke potongan. Bagaimana dengan potongan dari bangunan Anda itu sendiri? Oke, next. Sekarang kita coba lihat potongan. Seperti apa konsepnya? Ini dapat Anda lihat, kita misalkan sebuah bangunan rumah. Kita akan melihat potongan itu bagian dalamnya seperti apa. Ini, misalkan kita akan potong rumah itu secara vertikal. Jadi kalau kemarin denah adalah memotongnya di bawah 1 meter dari lantai. Sekarang menyamping kita potong. Kita potong, kita akan melihat bagaimana kita akan expose isi dalam bagian ruangannya. Sehingga setelah kita potong, kita akan lihat, oh bagian ruangannya seperti ini. Kemudian dindingnya seperti ini. Akan nampak di dalamnya. Kemudian baru nanti akan Anda dapat lihat potongan itu akan menampilkan secara proyektif dan diatur skalanya. Ini tetap berskala, akan nampak bagian-bagian dari dalam suatu bangunan tersebut. Ya, atau kita ambil pengertiannya adalah teman-teman proyeksi dari arah samping pada potongan bangunan yang ditentukan di bagian yang dianggap penting. Jadi bisa saja nanti kita akan memotong pada bagian-bagian rumah mana yang akan kita ingin expose di bagian dalamnya. Atau gambar dari bangunan yang dipotong secara vertikal pada sisi bangunan
yang ditentukan. Jadi bisa saja nanti kalau kita lihat nanti potongan itu tidak saja lurus tapi bisa berbelok, nanti tergantung memotongnya di bagian mana. Sehingga fungsi dari kita memotong itu, kita pengen menunjukkan apa? Yang pertama adalah struktur bangunan. Apa dikatakan struktur bangunan? Maka tadi dari potongan ini akan nampak di dinding ini menggunakan apa? Batu bata kah jenisnya, atau pondasinya seperti apakah, kedalaman seperti apa, kan nampak. Kemudian kita pakai kuda-kudanya seperti apa, kan nampaklah strukturnya. Apakah kuda-kuda baja ringan, atau kayu, atau pondasi setempat, atau pondasi tapak, atau pondasi menerus, semuanya akan nampak. Kemudian juga fungsi potongan juga akan melihat dimensi dari tinggi dalam ruangan ini seperti apa, ada plafonnya tingginya berapa, nanti semua notasinya harus Anda sampaikan seperti ini, berapa lebarnya, berapa ketinggiannya, sehingga maka dikatakan dia berfungsi untuk menunjukkan dimensi dari tinggi ruang itu sendiri. Sekarang kita akan memotong. Dari mana kita akan melakukan pemotongan? Pemotongan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah potongan memanjang. Mana dia? Yaitu garis ini kita potong dari belakang sampai ke depan. Ini kita bisa berikan nama potongan BB. Istilahnya potongan BB, memanjang dari belakang ke depan. Dan garis ini boleh kita belokkan. Kita belokkan kemana? Kita belokkan misalnya untuk mengekspos daerah lainnya. So, kita pengen belokkan di sini, kita pengen ekspos bus. Dapurnya kita belokkan di sini. Atau Anda belokkan sini, arahnya ke sini. Dan ini adalah arah. Maka Anda motong, Anda melihat ke arah sisi sini, arah ke kiri semuanya dari garis potongan ini. Nah, lihat arah sini. Kemudian ada potongan melintang, ini garis, yaitu dari kita bisa namakan potongan AA, ini sepanjang ini dengan arahnya ke atas. Maka yang akan Anda lihat adalah jika potong nanti adalah bangunan yang pada garis sesudah garis ini ke atas, bagian atas. Baik, sekarang kita coba untuk membuat potongan rumah. Saya sudah punya denah dari gambar sebelumnya. Denah, contoh sebelumnya. Dan ini saya akan memotong namanya potongan AA. Dari mana dia? Sini, potongan AA. Arahnya kemana? Arahnya ke arah belakang rumah. Jadi, garis potongan ini Anda lihat ke belakang rumah. Mana saja akan nampak. Sekarang kita lihat apa saja yang nampak. Yang pertama adalah kita lihat pondasi. Ini ada pondasi. Jika kita sudah potong, di sini posisinya, di sini ada pondasi, kemudian di sini ada pondasi, ada pondasi, ada pondasi. Kita lihat bagiannya mana. Itu dia. Pada sepanjang garis coklat ini, di sepanjang dinding ini, pondasinya akan kelihatan. Kemudian ada slope di atas pondasi, juga harus Anda tampilkan. Ada slope.
Kemudian ada dinding. Dinding menggunakan dinding apa? Ini sebelah sini misalnya dinding. Ada dinding bata. Jika Anda menggunakan bata, maka Anda buat notasinya jenis batanya seperti ini. Garis 2, rapat, kemudian berjarak, kasih garis 2 lagi. Ini menandakan adalah dinding bata. Dinding ini apa? Kenapa putus? Kita lihat. Kenapa dia putus? Nanti kita lihat. Sekarang adalah kita juga tampilkan balok. Baloknya di mana, ukurannya berapa. Tadi di slope sudah, balok ukuran 15-20. Terus Anda tampilkan. Sini ada balok. Kemudian ada ketinggian. Ini ada ukuran ketinggian semua, sampai atas sampai bawah. Ketinggian. Kemudian di sini ada dasar lantainya 0,0 sama semua lantai. Kalau ada pun berbeda nanti Anda lihat plus atau minus. Kemudian setelah ketinggian kita lihat atap. Karena dia sudah terpotong, maka akan terlihatlah di bagian belakangnya. Oh, di situ ada balok, ada kuda-kuda, ada usuk, ada gording, ada rank 3/4. Masing-masing sudah saya lihat di sini. Ini ranknya. Ini ada gording 8/12. Ini 3/4 adalah ukuran kayu 3, lebar 4 cm, panjangnya 8/12, 8/12 cm. Usuk 57, kayu 5 cm per 7 cm, kuda-kuda 8/12 cm. Jadi kenapa kita pakai 12-nya atau yang besarnya di belakang? Karena kita pakai kayu itu berdiri. Kemudian tadi kita gambarkan, Anda melihat adanya ke arah belakang rumah. Maka yang nampak di sini adalah jendela. Jendela di denah ini Anda gambarkan di potongan. Posisi jendelanya, ukuran jendelanya berapa, sebagainya. Ukuran jendela kemarin sudah kita jelaskan, maksimal ketinggian sekitar 200 sampai 210 cm. Bentuk jendela seperti apa? Kemudian kita lihat lagi misalnya ada pintu nampak di sini. Setelah Anda lihat ada jendela, sini Anda lihat pintu. Dari sini kan garisnya nih, Pak, pintu. Kenapa nih garis apa ini? Adalah dinding yang motong. Ini ada pintu. Dan apa lagi yang nampak? Ada wastafel di sini. Tempat masak nasi. Tempat masak nasi. Dapur. Dapur. Ada dapur. Dari gambarkan ada dapur di sini. Ada meja. Meja tempat kompor. Meja melayang. Yang lain kita lihat. Nah, di sini ada dinding. Dinding ini tidak kita gambarkan, hanya berupa garis saja. Sini ada garis. Kenapa hanya garis? Karena dindingnya nggak kepotong. Dia hanya nampak garis, ada dinding ke atas. Kemudian ada plafon, juga harus gambarkan plafon. Tinggi plafonnya berapa? Juga harus Anda tampilkan. Nah, ini dia saya sampai tanya tadi. Di sini ada apa? Kenapa dindingnya putih seperti ini? Karena posisinya berada garis ini pada pintu. Sehingga Anda gambarkan hanya garis lurus 2 saja, menggambarkan nampak kusen pintu yang arah ke belakang. Itu sudah tergambar dari pintu. Oke. Dan tadi kita buat potongan
AA. Sekarang lihat potongan BB, potongan melintangnya. Potongan melintang. Apa saja informasi yang harus Anda nampakkan, menghubungkannya sehingga bisa nampak. Anda pindahkan gambar ini, kita lihat. Di sini adalah potongan BB. Arahnya ke samping kanan bangunan. Maka nanti akan terlihat adalah pintu WC, kemudian ada dinding, kemudian ada tiang-tiang saja. Nampak sini sampai nanti ada sini Anda motong dinding, tidak kena jendelanya. Kita lihat. Ini adalah garis sepanjang. Inilah dasar Anda akan melihat samping kiri dari bangunan rumah itu sendiri. Yang pertama adalah dinding. Ini dinding pagar belakang. Terus Anda buat sini dasarnya. Kemudian ada dinding rumah, posisinya pada dekat jendela. Kemudian di situ ada dinding di depan. Ada teras di sana. Kemudian situ ada tiang teras. Yang terakhir adalah dinding dari pagar. Itu adalah posisi-posisi dari mana datang gambar dari masing-masing dinding ini. Sumbernya dari denah seperti ini. Dapat dari mana? Kemudian juga akan nampak sini Anda lihat pintu kamar mandi tadi. Nampak, Anda akan gambarkan. Kemudian pondasi, potong pondasi di tepi, di tengah. Selanjutnya juga harus Anda sampaikan pada ketinggian. Ini dari terangannya ada keramik 60 x 60, tingginya 0,0, dasar rumahnya. Sampai diturunin minus 0,05, berarti ada turun 5 cm. Ini ada turun lagi sekitar 0,4, minus 40, berarti sekitar 40 cm turunnya. Kemudian juga ada plafon Anda gambarkan. Di sini juga ada kolom 15/20 juga harus Anda informasikan. Yang terakhir adalah gambar dari kuda-kuda, kayunya apa saja, berapa ukurannya juga harus Anda tampilkan informasi tersebut. Baik, itulah bagaimana Anda memindahkan denah yang sudah Anda buat pada 2 pertemuan sebelumnya, kemudian menjadi tampak. Sekarang Anda buat potongannya dari rumah yang sudah Anda rencanakan. Terima kasih. Sampai di sini kita pada pertemuan kita. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Jika ada pertanyaan dan lainnya bisa Anda tanyakan. Sehingga dari pembelajaran di atas bisa Anda lanjutkan tugasnya pada tahapan yang sudah masuki, yaitu potongan. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.